Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis mau bahas singkat ya. Maaf untuk yang jual oli. Maaf untuk yang jadi reseller oli. Tapi ya, penulis rekomendasikan untuk yang mau belajar soal oli, mohon jangan ke sales oli. Belajar oli mohon ke yang sesama pengguna saja lah, yang sesama pemakai oli, yang kalau pakai oli nggak ada asumsi ini itu, tapi berdasarkan pengalaman pribadi ya. Jadi barusan ya penulis diomongi semua oli itu sama saja, aneh. Terus diomongin, makanya jangan sering-sering coba-coba oli. Nggak paham tuh ya menulis ya. Kenapa memang kalau sering coba-coba oli? Opo masalahnya? Aneh lah ya. Wong penulis itu lagi cerita loh ya, cerita. Motor penulis kalau itu pakai Yamaha Loop ya. Olinya 400 km sudah hitam. Terus 200 km motor terima dari dealer, di drain oli transmisinya sudah hitam, sudah coklat ya. Terus ada glitternya banyak, kelihatan mata. Sayang banget direkam. Pakai iya malam ya, habis mboh bawaane motor NMAX itu kalau dari dealer apa ya olinya. Gitu dikomentari, makanya jangan sering-sering coba-coba oli. Opo maksudnya? Apa nggak sadar bahwa penulis itu lagi cerita oli bawaan motor? Opo hubungannya karo coba-coba oli? Apa dia nggak sadar penulis nyebut Yamaha Loop dan itu ada di grup NMAX. Grup NMAX yang ya artinya kalau pakai oli Yamaha Loop itu adalah orang yang nggak coba-coba oli, orang yang terlalu bodoh untuk percaya sama oli rekomendasi. Ya termasuk penulis lah. Penulis ini bodoh sekali, pernah mempercayai Yamaha Loop soal oli. Kenapa kok bodoh begitu? Ya karena nggak ada yang beritahu. Nggak ada yang beritahu bahwa Yamaha Loop itu kualitasnya jauh di bawah standar. Nggak ada yang beritahu, mewanti-wanti, awas mas, kalau sampean beli NMAX, beli Aerox, itu olinya harus 2 kali lipat kapasitas. Nggak ada yang ngomongin gitu. Baru ke blondro, baru ngalami sendiri, lihat oli jadi coklat, jadi ada glitternya gitu, baru melakukan aksi ganti oli. Parah ya, mengapa kok yang seperti itu nggak ada yang beritahu? Reviewer, blogger, vlogger gak ono sing dutui. Penulis marah sama vlogger, dan vlogger itu kan gitu ya. Ada masalah kayak gini gak diomong, kayak Honda PCX itu ada berapa orang yang mengeluh itu. Mana masuk vlogger, mana masuk blogger? Nggak ada vlogger yang membahas, nggak ada blogger yang membahas. Mana ada kasus rembes di IWB, TMJ, blog atau yang lain-lain itu. Aripi stop pertama setuju, wes kan gak ono cerita nih, padahal kalau di grup banyak. Dan soal transmisi belakang NMAX yang sampai getar macam-macam, sampai kelotakan gitu ya nggak ada cerita juga. Baru setelah browsing, oh ternyata kalau punya motor NMAX oli transmisinya harus 2 kali. Itu rekomendasinya apa jenenge? Rekomendasinya pemilik NMAX ya.
penulis ya belum saat itu nggak tahu loh kok harus gini ya. Penulis saat itu langsung ganti Pastron Techno, campur minyak goreng, diisi 250 ml. Oh iya, sekarang juga lagi nyoba ya. Penulis janji mau berapa? 10.000 km. Ini sekarang sudah 5.200 km ya oli transmisinya. Tak setel di trip 1 sama trip 2. Mungkin ganti oli aja ya. Ganti oli transmisi. Ya, nanti ganti oli transmisi tak rekam lah kalau ingat. ingat mestinya. Jadi kok jadi lari kemana-mana. Itu penulis cerita pengalaman pribadi pakai Yamaha, disebut jangan sering coba-coba oli, terus disuruh belajar sama ini loh, orang ini loh ya. Terus penulis lihat profilnya, loh kok gambarnya oli tok, ada oli Silcolene, ada oli Motul, unik ya. Oli Fus Silcolene itu mestinya kalau yang jualan pau ini beneran itu, pau beneran, tapi regane kayak wis di luar jangkauan, makanya nggak ono kalau dicari di toko online, nggak ada yang jual ya. Silcolene jarang banget. Jadi ya jangan harap penulis coba oli Silcolene ya, wong golek ayang lah kok ya. Ya penulis jadi mundur. Saya ini kok disuruh belajar oli kok ke sales ya. Karena kalau sales, waduh, sales oli itu bukan orang yang netral. Kalau di Indonesia itu orang yang malah sering bohong ya. Mungkin ada ya sales oli yang jujur, yang ngomong, oh enggak mas, kalau produk saya ini dulu emang baik, kalau sekarang ya kualitasnya nggak beda lah dari meseran. Ya mungkin ada penjual oli yang jujur. Ya ini kira-kira sama lah mas kualitasnya dengan apa? Pastron Techno 15W50. Cuma lebih mahal karena ini impor mas. Atau ngomong misalnya ini mereknya emang impor mas, tapi buatannya buatan lokal. Jadi ya walau emang harganya agak lebih mahal dari Pastron Techno 15W50, ya kualitasnya di bawahnya gitu. Nggak ada ya yang rasanya yang ngomong begitu. Aduh hujan ya wes lah ya. Intinya penulis ragu ya, namanya sales oli itu bisa memberikan masukan yang banyak ya, karena sales oli pun belajarnya dari mana, mereka kan lulusannya juga macam-macam juga. Jadi menurut penulis kurang tepat lah ya kalau kita belajar itu dari sales oli. Lebih mending kok yang sama-sama buat sendiri lah ya, yang pakai sendiri. Wis hujannya makin deras. Gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.